Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Kita satukan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji syukur terima kasih untuk hari baru ini. Ya Bapa, berkati kami Bapak Ibu Guru dan putra-putrimu TK, SD, SMP, Betsuga School di dalam perjalanan hidup setiap kami sepanjang hari ini. Jadikanlah kami pewarta-pewartamu melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Anak-anakku, marilah kita buka kitab suci pada pagi hari ini, yaitu temanya adalah Yesus hidup dari 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan 8. Yang ulangi, dari 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan 8. Beginilah bunyinya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku dan kekasihku, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Anak-anakku, nanti kalian buka lagi di rumah, yaitu surat Yohanes 3 ayat 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan 8. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, yaitu seorang misionaris yang perutusannya untuk mewartakan firman Tuhan dengan naik kapal besar. Tetapi di tengah laut, dia terhempas oleh badai kapal tersebut. Sehingga kapal tersebut karam dan mendarat di sebuah pulau kecil. Semua penumpangnya itu banyak yang tidak selamat. Dan misionaris tersebut itu terlempar di pinggir lautan, yaitu di sebuah pulau kecil tersebut. Dengan tidak sadar anak-anak atau pingsan. Anak-anakku tiba-tiba datanglah segerombolan orang kampung yang tinggal di pulau kecil tersebut. Mereka melihat orang terdampar. Lalu salah satu dari mereka teriak, "Hai, itu ada orang terdampar, mari kita tolong." Lalu mereka datang menolong misionaris tersebut, dibawanya ke kampung dan dirawatnya sampai sembuh. Anak-anakku, apa yang dikatakan misionaris tersebut dan dilakukannya? Dia tidak berkata apa-apa bahwa dia seorang Kristiani. Namun, dia melakukan semua pekerjaan dan ilmu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya disalurkan kepada penduduk-penduduk pulau terpencil tersebut. Yaitu salah satu contohnya adalah membuat pengairan air bersih supaya penduduk tersebut gampang mendapatkan air dan air itu bersih. Lalu yang kedua, dia memberikan petunjuk dan juga ikut mengerjakan membuat sebuah kolam ikan agar mereka bisa mendapatkan makanan dari hasil yaitu yang dikerjakan, yaitu beternak ikan. Juga bertani seperti itu. Misionaris tersebut
Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia melakukan perbuatannya yang baik dengan penuh cinta kasih. Sampai suatu saat anak-anakku, sekitar 10 tahun, ada segerombolan misionaris yang dikirim untuk datang ke pulau terpencil tersebut. Mereka kaget anak-anak. Wow, ternyata penduduk pulau ini sekarang maju, yaitu sudah bisa membuat pertanian yang bagus, terasering-nya yang bagus, lalu membuat perikanan yang begitu indah dan banyak menghasilkan ikan-ikan. Nah, misionaris tersebut sampai heran dan bertanya kepada salah satu dari penduduk tersebut. Penduduk tersebut mengatakan, "Kami bisa seperti ini Bapak, karena kami ada yang menuntun, memberikan ilmunya kepada kami semua penduduk di pulau ini." Misionaris tadi bertanya, siapa dia? Tapi dengan tiba-tiba ada seorang datang ke situ. Misionaris yang ditolong oleh penduduk itu. Dan teman-teman misionaris yang banyak tadi kaget anak-anakku. Loh, bukannya dia sudah meninggal? Sudah 10 tahun ini kita menganggap dia telah meninggal dunia. Lalu karena sukacitanya bertemu dengan teman lama, mereka berpelukan anak-anak, berpelukan dengan penuh sukacita. Lalu salah satu dari misionaris yang baru datang mengatakan, "Loh, kamu kok bisa mengajarin mereka seperti ini? Lalu apakah kamu juga mengatakan bahwa kamu seorang misionaris?" Lalu misionaris yang ditolong tadi oleh penduduk mengatakan, "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa tentang pribadi aku dan juga tugas aku sebagai pewarta firman. Tetapi aku memberikan contoh kepada mereka, mengikuti mereka dengan memberikan contoh. Aku ikut juga terjun bekerja. Dan dengan penuh cinta kasih, aku menyertai mereka dengan tidak ada embel-embel sebagai misionaris. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam mereka dan juga di dalam diriku, tanpa perlu mengatakan bahwa aku adalah seorang misionaris dalam arti dia Kristiani. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita semua hidup di dunia ini. Apapun label kita sebagai misionaris, sebagai orang Kristen, atau bahkan sebagai profesor pun, sebagai presiden pun, janganlah kita mengatakan status kita, tapi berilah contoh kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga, bahkan kepada sesama kita di sekeliling kita, dengan perbuatan kita yang baik, dan juga mengikuti atau meneladani perbuatan-perbuatan itu dengan mengambil contoh dari teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anakku, ketika kita mengatakan atau kita berbuat setiap hari emosi, ataupun kita suka membuli teman, ataupun kita suka ini loh aku, kita sombong. Apakah kita akan dikenang oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau semua orang kelak kesombongan kita? Atau kita suka membuli? Tidak. Yang dikenang pada orang-orang di sekitar kita adalah tentang perbuatan kita yang baik, yang penuh cinta kasih sesuai dengan ajaran Tuhan. Demikian anak-anakku, sebaiknya mulai sekarang, marilah kita menunjukkan kepada teman-teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, atau sesama kita dengan apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dengan penuh cinta kasih dan berbuat kebaikan. Amin. Marilah kita berdoa untuk Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah hati kami, kehidupan kami, menjadikan cinta kasih dan juga perbuatan baik yang akan kami lakukan sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar Tuhan,
sertai dan lindungi kami di dalam setiap kami mengikuti pembelajaran dan juga menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Beri juga Bapak Ibu Guru kesabaran dan penuh cinta kasih untuk mendidik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat belajar dan tetap semangat.